Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mednew dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa lagi di video ini. Dalam video ini saya akan membahas ataupun sharing tentang pendaftaran PPDB masuk SMA ataupun SMK negeri di Jawa Barat khususnya. Simak videonya sampai selesai agar kalian paham dan mengerti tentang jalur-jalur dan kuota yang ada di SMA, SMK khususnya daerah Jawa Barat. Sebelum nonton videonya, simak intro berikut ini. Oke, kita langsung ke inti materinya. Yang pertama adalah tentang isi dari yang akan saya sampaikan ya. Yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang persyaratan PPDB SMA ataupun SMK di tahun 2020 khususnya di daerah Jawa Barat. Kemudian jalur pendaftarannya dan jadwal pendaftarannya serta bagaimana cara mendaftarnya. Ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah persyaratan. Jadi dalam persyaratan PPDB SMA dan SMK di tahun 2020 di daerah Jawa Barat khususnya ada dua persyaratan. Ada persyaratan umum dan ada persyaratan khusus. Yang pertama untuk yang umum itu harus ada ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku rapot, surat tanggung jawab mutlak orang tua. Untuk poin nomor 1 ijazah ini kalau memang belum ada bisa digantikan dengan SKL ataupun SKUS sementara yang tertera nilainya ya, bukan cuma hanya surat keterangan lulus saja tapi yang sudah tertera dengan nilainya. Dan untuk jalur khusus ini adalah SKTM untuk jalur afirmasi, surat keterangan domisili untuk afirmasi dan untuk perpindahan orang tua, serta surat tugas orang tua itu untuk yang jalur perpindahan orang tua. Lalu ada piagam dan dokumentasi prestasi ini untuk jalur prestasi. Nah, inilah persyaratan-persyaratannya. Jadi ada persyaratan umum dan juga ada persyaratan khusus. Selanjutnya untuk pendaftaran. Pendaftaran ini ada dua tahap, ada tahap 1 dan ada tahap 2. Tahap yang pertama adalah jalur afirmasi, jalur perpindahan, jalur prestasi nilai rapot, dan jalur prestasi nilai kejuaraan atau perlombaan. Dan yang kedua adalah jalur zonasi. Untuk PPDB SMA dan SMK nanti ada perbedaan di tahap 2. Seperti apa? Simak terus sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Yang selanjutnya adalah tahap 1 untuk SMA, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, anak guru, dan jalur prestasi. Tapi kalau untuk SMK, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua atau anak guru, jalur prestasi, nilai rapot unggulan. Nah, ini nanti yang membedakan antara SMA dan SMK. Nah, dibuka tanggal berapa? Pembukaan pendaftaran mulai dari tanggal 8 Juni sampai 12 Juni. Pendaftaran online secara mandiri ataupun dibantu oleh sekolah asal kalian. Dan yang kedua, tanggal 15 sampai 17 itu adalah verifikasi data oleh SMA yang sudah kalian pilih. Selanjutnya adalah rapat Dewan Guru SMA untuk penetapan hasil dari PPDB-nya mulai di tanggal 18 sampai tanggal 19 dan termasuk dengan hasil laporan ke Disdik Jabar. Selanjutnya yang keempat adalah tanggal 22 Juni itu adalah pengumuman untuk yang tahap 1. Lalu di yang kelima adalah 23 sampai 24 Juni itu adalah daftar ulang peserta didik. Yang perlu dicermati adalah apabila kita gagal di tahap 1, kita masih bisa daftar di tahap yang kedua. Ya, untuk yang sudah gagal di tahap 1. Karena tahap 1 ini adalah kalau bisa dibilang adalah jalur prestasi, bukan jalur zonasinya. Nah, jalur zonasi itu ada di tahap yang kedua. Nah, untuk SMA disebutnya sebagai jalur zonasi. Namun untuk SMK disebutnya jalur nilai umum, ya, nilai rapot umum. Bedanya apa dengan yang nilai rapot tadi industri tadi? Kalau nilai rapot industri itu yang dilihat hanya IPA, matematika,
dan bahasa Inggris kalau nggak salah. Nanti kita lihat ya. Dan kalau untuk yang zonasi itu yang zonasi tidak dilihat nilai rapotnya tapi dengan jarak. Lalu untuk yang nilai rapot umum ini, nah ini adalah nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Jalur nilai rapot umum ini adalah kelompok A. Untuk nilai-nilainya adalah nilai dari mata pelajaran kelompok A. Nah, dibuka kapan? Dibuka dari mulai tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Ini untuk pendaftarannya. Dan verifikasi datanya tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli. Kemudian seleksi dan pengelolaan skornya mulai dari tanggal 6 Juli. Dan rapat penetapannya itu di tanggal 7 Juli. Lalu pengumuman dan daftar ulangnya di tanggal 8 sampai tanggal 10 Juli. Jadi bersiap-siap saja. Nah, untuk tahapan-tahapannya, yang pertama adalah ini jalur pendaftaran untuk PPDB SMA. Nah, ini adalah link untuk kalian jika ingin mendaftar. Ya, jadi kalau kalian mau mendaftar itu masuknya ke sini. Akunnya dari mana? Akunnya dari sekolah. Nanti kalian minta ke sekolah. Ini untuk presentasinya 50% untuk jalur zonasi untuk SMA ya, dan 25% untuk jalur prestasi, lalu 20% untuk jalur afirmasi, dan 5% adalah jalur perpindahan atau anak guru. Ya, jadi ini presentasinya. Ini untuk tahapannya tadi 8 sampai 12 Juni adalah jalur prestasi kalau bisa dibilang ya. Nah, kemudian jalur zonasinya dimulai dari tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Jika tidak lolos tahap 1, maka dapat mendaftar di tahap 2. Nah, ya. Jadi di tahap 1 ini khususnya di tahap 1 kita hanya bisa memilih satu SMA. Nah, kalau di tahap 2 kita bisa memilih 2 SMA. Ya, bedanya seperti itu. Kalau di tahap 1 kita hanya bisa memilih satu SMA, tapi kalau di tahap 2 itu kita bisa memilih 2 SMA. Selanjutnya yang SMK. Untuk link pendaftarannya tidak beda, sama pendaftar.ppdb.distrik.jabarprof.go.id. Untuk presentasinya yang berbeda, yang pertama adalah 40% prestasi rapot umum yang tadi saya bilang dari kelas A atau kelompok A ya, dari mata pelajaran PAI sampai bahasa Inggris. Kemudian 30% adalah prestasi rapot yang kelas industri, dan 20% jalur afirmasi serta 5% jalur perpindahan dan 5% jalur prestasi kejuaraan atau perlombaan. Ini untuk presentasinya. Jadi di SMK sudah tidak ada yang namanya jalur zonasi. Ini tahapannya sama aja, mulai dari tanggal 8 Juni sampai 12 Juni. Tahap 1-nya, kemudian tahap 2-nya 25 Juni sampai 1 Juli. Nah, di sini juga sama. Di tahap 1, kalian hanya bisa dapat memilih satu sekolah. Sedangkan di tahap 2, boleh memilih 2 sekolah ataupun 2 SMK. Nah, jadi kalau nggak lolos di tahap 1, maka otomatis daftar di tahap 2. Bukan otomatis ya, tapi kita pilih untuk mendaftar di tahap yang kedua. Ini untuk websitenya. Ya, yang untuk sekolah adalah sekolah.ppdb.distrik.jabarprof.go.id, silakan dicatat. Dan ini untuk siswa yang kedua adalah pendaftar.ppdb. Kemudian untuk melihat pengumuman di mana? Pengumuman yang ketiga, ppdb.distrik.jabarprof.go.id. Dan untuk web distrik sendiri adalah distrik.jabarprof.go.id. Silakan dicatat. Dan untuk link pengumuman tentunya nanti kalian setelah mendapat akun ataupun nomor registrasinya, silakan nanti untuk lihat pengumumannya. Kemudian alur pendaftaran secara mandiri. Yang pertama adalah calon peserta didik meminta akun ke SMP. Jadi kalian harus minta akunnya. Ada username dan passwordnya. Ya, itu mintanya ke sekolah asal kalian, ke SMP asal kalian. Selanjutnya, peserta didik memasukkan data dan mengupload unduh persyaratan khusus untuk jalur yang diminati. Untuk persyaratan khusus berarti bagi kalian yang ingin mendaftar melalui jalur prestasi. Nah, linknya sama, nggak beda, linknya di pendaftar.go.id ya. Lanjut, yang ketiga adalah calon peserta didik memilih jalur PPDB dan sekolah yang tujuan yang diminati. Jadi ini untuk jalur zonasi. Setelah tahap 1 gagal, kalian masuk ke tahap 2 untuk memilih jalur zonasi. Selanjutnya, calon peserta didik melakukan verifikasi ulang data pendaftaran dan melakukan submit data sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Nah, penting untuk diingat bahwa data yang sudah disubmit itu tidak dapat dirubah ataupun dicabut. Jadi perlu dipastikan dulu kalian matang untuk memilih sekolah yang tepat yang mana. Dan yang kelima adalah calon peserta didik mencetak atau memprint bukti pendaftarannya.
Seperti itu untuk alur pendaftarannya. Dan selanjutnya adalah daftar ulang ya. Jadi kalau memang keadaannya masih COVID-19, maka kalian untuk jalur prestasi itu tidak perlu kalian melampirkan hasil legalisir sertifikat atau piagam prestasinya. Cukup membawa dengan hard copy ataupun aslinya dan diperlihatkan ya itu aslinya. Termasuk rapot pun dibawa aslinya dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran yang telah dicetak dari website PPDB Jabar yang tadi. Oke, ini untuk bagian pendaftaran. Untuk video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalur prestasi ya, supaya video ini tidak panjang dan mudah dimengerti dan bisa diulang-ulang. Silakan dipelajari, dan nanti di video berikutnya lagi akan ada beberapa segmen video untuk penjelasan tentang bagaimana cara mengisi pendaftaran, mengubah identitas, dan menentukan titik koordinat rumah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat berjuang dan selamat memilih sekolah yang terbaik untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.